Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Farisani Alfa dengan NIM 43052465596 dari kelas Sipil Bangunan Gedung 1, Program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan video kali ini, di sini saya akan membuat video sebagai syarat untuk UTS dari mata kuliah analisa struktur. Pada kesempatan kali ini, kita diarahkan untuk membuat analisa portal menggunakan SAP 2000 dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, dari model strukturnya itu memiliki ketentuan untuk struktur portal minimal memiliki 5 lantai dan minimal 4 bentang, dan tinggi tiap lantainya itu 3-4 meter. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat 5 lantai. Selanjutnya untuk pembebanan sendiri itu terbagi menjadi dua, yang pertama terpusat dan yang kedua terdistribusi. Yang terpusat ada vertikal dan juga horizontal, setelah itu yang terdistribusi itu ada merata, segitiga sama kaki, siku-siku, dan trapesium. Selanjutnya untuk output dari model struktur dan juga pembebanan, yaitu yang pertama deformasi struktur, gaya dalam elemen, momen, gaya geser, dan gaya aksial ataupun axial force. Setelah itu ada reaksi tumpuan. Reaksi tumpuan. Langsung saja kita ke eh, pembuatannya. Yang pertama ini untuk CAD-nya sebelum kita memasuki SAP 2000, ini terdiri dari 5 lantai, 1, 2, 3, 4, 5, dan tiap bentangnya itu tinggi setiap lantainya itu 4 meter. Sini menggunakan satuan milimeter, jadi ada 4000. Selanjutnya kita masuk ke SAP 2000-nya. Langsung saja kita klik file, setelah itu new model. Satuannya menggunakan milimeter ya. Setelah itu klik create only. Kita klik OK. Untuk 3D view-nya kita hilangkan ya. Selanjutnya eh, kita atur terlebih dahulu. Kita klik kanan, edit grid data, modify. Nah, di sini kita atur. Di sini ada display grid as untuk ordinate sendiri itu memiliki kegunaannya untuk jarak kumulatif ataupun mutlak ya. Untuk spacing sendiri itu jarak antar grid. Nah, di sini kita menggunakan spacing. Nah, kita di sini atur sesuai dengan CAD-nya tadi. Ini kita ubah jadi 4000, 4000, 1000, 4000. Ada 4 ya untuk X-grid datanya. Kita tambahkan 0, kita show juga. Dan selanjutnya untuk Y-grid data ini kita hapus semua. Karena kita hanya melihat dari 2 dimensi saja ya. Kita klik kanan, kita delete. Selanjutnya untuk Z grid data ini disesuaikan dengan jumlah lantainya. 4000, 4000, 4000. Kita ada 5 lantai ya. Selanjutnya kita klik OK. Oke. Nah, ini kita ubah ke exit terlebih dahulu ya. Sudah muncul sesuai dengan gambar AutoCAD yang kita inginkan tadi. Setelah itu kita melakukan pembebanan. Kita di sini klik draw frame ataupun kabel. Klik satu-satu terlebih dahulu. Tapi karena kalau satu-satu kita klik satu-satu itu akan memakan waktu yang terlalu lama. Jadi ada cara cepatnya teman-teman. Ibaratnya kalau di AutoCAD itu ada copy paste lah ibaratnya teman-teman ya. Ini kita select, setelah itu kita masuk ke edit, replicate. Nah,
Di sini kita atur, karena kita akan ke samping ya. Kita atur ke 4000 dan kita sesuaikan dengan jumlah garisnya. 1, 2, 3, 4. Lalu kita klik OK. Nah, sama kita lakukan untuk yang bawah ya. Klik dulu semua. Setelah itu kita select. Setelah itu kita klik edit, replicate. Sini kita ubah ke yang Z ya. 4000. Kita buat 0. Kita lihat garisnya ada berapa banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ubah menjadi 5. Oke. Di sini sudah ya. Selanjutnya kita membuat tumpuan. Kita select juga paling bawah, titik-titik yang paling bawah. Setelah itu define. Oh, sebentar, salah. Setelah itu kita assign, join, restrain. Nah, di sini ada beberapa tumpuan. Biasanya kalau untuk portal sendiri itu menggunakan tumpuan jepit. Kita gunakan jepit, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik define load patterns. Nah, di sini angkanya 1 pada self wake multiplier. Kita ubah menjadi 0. Kenapa kita ubah menjadi 0? Karena jika diisi angka 1, itu program ataupun SAP-nya akan menghitung berat sendiri elemen secara otomatis. Namun jika kita ubah menjadi angka 0, itu sebaliknya. Program tidak akan menghitung secara otomatis elemen berat sendiri, itu dihitung tidak secara otomatis. Walaupun profilnya sudah kita tentukan besarannya berapa. Kita klik modify, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita tambahkan beban terpusat maupun beban terdistribusi. Jika beban terpusat untuk vertikal sendiri kita klik satu persatu ya. Kita klik satu persatu, lalu assign, join load, force. Nah, di sini kita tambahkan, misalkan kita pengen menambahkan beban sebanyak 20 kilo ya. Maka kita klik Oke, 20. Lalu kita tambahkan beban yang di sini juga. Kita klik assign, join load, force. Nah, sini kita ubah menjadi 0. Ya, kita tambahkan yang di sini. Misalkan sebanyak 25 kilo. Jangan lupa pada option kita pilih yang add to extreme loads. Oke, nah di sini sudah termuat ya semua bebannya. Selanjutnya yaitu untuk beban terdistribusinya. Jika beban terpusat kita bisa klik satu persatu, namun kalau beban terdistribusi kita bisa langsung select seperti ini. Nah, ini kita klik sign, frame loads, distributed. Nah, yang pertama beban merata terlebih dahulu. Untuk beban merata kita cukup ubah uniform load-nya menjadi 10. Kita klik OK. Nah, ini sudah. Kita klik OK. Lalu untuk beban segitiga siku-siku kita select terlebih dahulu. Kita klik assign, frame loads, distributed. Uniform load-nya kita ubah menjadi 0. Setelah itu ini kita coba jadi 0. Ini jadi 0. Ini yang jadi 1. Ini coba kita menjadi angka 10. Nah, ini. Selanjutnya untuk beban segitiga sama kaki. Kita klik assign lagi, frame load, distributed. Ininya kita ubah menjadi 0,5. Dan ini kita ubah menjadi 1. Ini 10. Ini 0. Dan ini juga 0. Kita klik OK. Nah, sudah terampil. Selanjutnya yang terakhir yaitu trapesium.
Trapezium sama kita ulangi lagi. Framework, distributed. Nah, ini kita ubah menjadi 0,25, ini 0,75, ini 1 betul, ini 10 sudah, selanjutnya yang terakhir yaitu ini 10. Ya, lalu kita klik OK. Nah, ini semua bebannya sudah terinput ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke run analysis. Nah, pada modal ini kita klik, kita download run case, setelah itu kita run now. Nah, ini kita save terlebih dahulu ya. Misalkan kita save UTS, stroke, kita save terlebih dahulu. Ini untuk hasil dari deformasinya ya. Selanjutnya untuk melihat reaksi tumpuan, kita bisa eh, select semuanya. Setelah itu join, itu kita oke. Kita sepertinya ada yang salah. Selanjutnya untuk melihat gaya aksial ataupun axial force, kita bisa klik axial force. Lalu kita klik OK. Nah, ini untuk gaya aksialnya. Semakin bawah, semakin besar, karena memang jika gedung itu semakin ke bawah, itu tekanannya akan semakin tinggi gitu. Kolom-kolomnya akan semakin tinggi. Nah, itu axial force sendiri. Setelah itu kita ketika kita ingin melihat momennya, kita klik momen, klik OK. Nah, ini dari momen yang dihasilkan itu seperti ini. Itu kita jika ingin melihat gaya geser, kita bisa klik ini. Nah, ini untuk gaya gesernya. Namun jika kita ingin melihat sekaligus dengan angkanya, pada option kita ubah ke show values on diagram. Kita klik OK. Seperti ini angka-angkanya. Berarti untuk melihat seluruh gayanya, kita bisa klik CTRL-T, lalu kita klik pada elemen output, lalu kita klik OK. Nah, di sini semua terlihat ya, angka-angkanya dan semuanya lengkap itu terlihat di sini. Jika kita pengen ekspor juga tabel-tabelnya, kita ekspor ke Excel, itu bisa. Kurang lebih begitu teman-teman untuk UTS dari analisa struktur ini. Mohon maaf bila memang ada kesalahan ataupun hal yang memang perlu dibenarkan. Jika memang ada, silahkan komen di kolom komentar karena saya juga masih pada tahap belajar. Namun semoga dari video ini bisa memotivasi teman-teman untuk bisa terus belajar maupun memotivasi saya untuk terus bisa belajar karena saya di sini masih pada tahap pengembangan ataupun masih tahap belajar ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.